Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur marilah bersama-sama kita ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di ruangan Zoom meeting ini. Salawat beri dengan salam, tidak lupa pula kita ucapkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Terima kasih kami ucapkan kepada Profesor Wahyudi yang sudah mempersilahkan kami dalam mempresentasikan makalah tentang Rapid Miner pada mata kuliah Big Data. Kami dari kelompok 4, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Jumiatul Mulia, dan rekan saya Joni Eka Putra, dan saudari Sinta Alvina Deva. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan kepada rekan saya, Joni dan juga Sinta, untuk mempresentasikan makalah kelompok kami. Kepada Sinta, dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya akan melanjutkan membacakan hasil dari diskusi kami. Pada praktikum ini, variabel bebasnya yang digunakan ada dua, yaitu tingkat pengangguran terbuka atau TPT, dan indeks pembangunan manusia atau IPM. Variabel X1 indeks pembangunan manusia atau IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya pembangunan kualitas hidup manusia, yang diperkenalkan oleh UNDP pada tahun 1990, dan dipublikasikan secara berkala dan dalam laporan tahunan Human Development Report atau HDR. Indeks pembangunan manusia dengan pertumbuhan ekonomi memiliki hubungan indeks pembangunan manusia dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi juga dapat mempengaruhi indeks pembangunan manusia dengan pengangguran tetap yang memiliki hubungan yang berbeda dengan indeks manusia. Pengangguran terbuka memiliki hubungan negatif dengan pertumbuhan karena apabila pertumbuhan ekonomi naik, maka jumlah pengangguran berkurang. Begitu juga sebaliknya. Jika pertumbuhan ekonomi berkurang, tingkat pengangguran akan meningkat. Adapun variabel bebas kedua atau X2, yaitu tingkat pengangguran tetap atau TPT, adalah presentasi angkatan kerja yang saat ini menganggur. Ekonom mendefinisikan angkatan kerja sebagai bagian dari populasi usia kerja yang saat ini bekerja ditambah mereka yang menganggur tetapi secara aktif mencari pekerjaan. Analisis Big Data adalah kecepatan dan efisiensi. Beberapa tahun yang lalu, sebuah bisnis akan mengumpulkan informasi menjalankan analitik dan menggali informasi yang dapat digunakan untuk keputusan di masa yang akan datang. Kini bisnis dapat mengidentifikasi wawasan yang didapat untuk keputusan segera, kemampuan untuk bekerja lebih cepat dan tetap tangkas, memberi organisasi keunggulan kompetitif yang tidak mereka miliki sebelumnya. Teori pertumbuhan. Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan pertumbuhan yang ditunjukkan oleh perubahan output nasional. Adanya perubahan output dalam perekonomian merupakan analisis ekonomi jangka pendek. Secara umum, teori tentang perubahan ekonomi dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu pertumbuhan ekonomi klasik dan teori pertumbuhan ekonomi modern. Pada teori pertumbuhan ekonomi klasik, analisis didasarkan pada kepercayaan dan efektivitas mekanisme pasar bebas. Teori ini merupakan teori yang dicetuskan oleh para ahli ekonom klasik antara lain Adam Smith, David Ricardo. Teori lain yang menjelaskan pertumbuhan ekonomi adalah teori ekonomi modern. Selanjutnya, indeks pembangunan manusia. Dalam rangka pembangunan bangsa dibutuhkan modal manusia yang memenuhi kualifikasi keterampilan, pengetahuan dan kompetensi dan berbagai bidang keahlian. Maka diperlukan tolak ukur yang digunakan untuk menilai kualitas pembangunan manusia. Hal ini mendasari adanya ukuran yang ditetapkan oleh United National Development Program pada tahun 1990 dalam teori indeks pembangunan manusia, yaitu suatu pendekatan yang digunakan sebagai tolak ukur tinggi rendahnya pembangunan manusia. Indeks pembangunan manusia digunakan untuk mengukur seberapa besar dampak yang ditimbulkan dari upaya peningkatan kemampuan modal dasar manusia. Pembangunan manusia merupakan komponen pembangunan melalui pemberdayaan penduduk yang menitik beratkan pada pendidikan dasar manusia. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan kami, Joni Eka Putra. Baik, terima kasih kepada rekan saya, si Sinta. Pengangguran didefinisikan sebagai suatu keadaan di mana seseorang yang tergolong dalam kategori angkatan kerja dan tidak memiliki pekerjaan yang secara efektif sedang mencari pekerjaan. Orang yang menganggur dapat didefinisikan orang tidak bekerja dan secara aktif mencari pekerjaan selama 4 minggu atau sebelumnya, sedang menunggu pemanggilan kembali untuk suatu pekerjaan setelah diberhentikan atau sedang menunggu melapor atas pekerjaan yang baru dalam waktu 4 minggu. Menurut Afrida, pada dasarnya seorang yang mengatakan bahwa penyebab dari pengangguran adalah ketidakseimbangan antara penawaran tenaga kerja dengan permintaan tenaga kerja.
Sebagian tenaga kerja yang menawarkan tenaga kerja mencari pekerjaan dan berhasil mendapatkan pekerjaannya. Sisa yang gagal atau belum mendapatkan pekerjaannya dapat dikategorikan sebagai penganggur asal ia masih bekerja. Next. Next, Bang. Keberhasilan pembangunan suatu negara dilihat dari beberapa indikator. Salah satu indikator penting dalam keberhasilan pembangunan negara yaitu pertumbuhan ekonomi dan tingkat pengangguran. Pertumbuhan ekonomi merupakan pendapatan negara yang mengalami kenaikan secara nasional, agresif ataupun peningkatan output dalam suatu periode tertentu. Makna lainnya dari pertumbuhan ekonomi yaitu pertumbuhan ekonomi yang menunjukkan peningkatan kapasitas produksi dalam barang dan jasa dengan fisik sesuai pada kurun waktu tertentu. Next. Pertumbuhan tersebut dapat diketahui melalui bertambahnya produksi barang, jumlah sekolah, perkembangan infrastruktur, pertambahan sektor jasa, sektor pertambahannya produksi, barang modal. Setiap negara akan berupaya untuk menaikkan dan memberikan hal yang terbaik bagi mendukung pertumbuhan ekonomi negara dengan optimal. Termasuk Indonesia yang merupakan salah satu negara berkembang yang berupaya menaikkan pertumbuhan ekonomi guna kesejahteraan masyarakat dan kehidupan. Pertumbuhan ekonomi yang dicapai juga diiringi dengan meningkatnya jumlah penduduk Indonesia. Jumlah penduduk Indonesia masih banyak mengalami pengangguran. Ada 4 tahap dalam pengangguran. Yang pertama yaitu pengangguran musiman, pengangguran siklikal, dan pengangguran fleksibel, dan pengangguran struktural. Pengangguran musiman adalah pengangguran yang siklis, tetapi masalahnya berasal dari faktor musiman atau yang disebabkan oleh naiknya atau turunnya ekonomi. Next. Dari hasil makalah proposal yang kami diskusikan bersama kelompok 4, berdasarkan deskripsi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa telah dinyatakan oleh WHO sebagai masalah global. Pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami penurunan sebesar 2,41%, sehingga hal ini berakibat pula pada tingkat defisit anggaran negara yang mengalami kenaikan. Dengan APBN tahun 2020 mengalami peningkatan angka defisit sebesar 6,27% dengan produksi domestik bruto. Selain itu, berdampak juga pada banyaknya karyawan yang dirumahkan sehingga menjadi pengangguran akan terkena PHK dari kantor karyawan tersebut bekerja yang terjadi pada pekerja sektor formal dan informal. Mayoritas PHK terjadi dari total jumlah tenaga kerja. Pengangguran yang terjadi karena PHK juga dapat menjadi salah satu faktor penyebab pertumbuhan ekonomi Indonesia melemah. Sesuai dengan paparan makalah kami tentang pengembangan data bahwa tingkat pengangguran pada pertumbuhan pengangguran di Indonesia mengalami kenaikan. Sekian dari paparan saya. Untuk selanjutnya saya berikan kepada moderator, kepada Bang Jojo, dipersilakan. Terima kasih saya ucapkan kepada rekan saya, Sinta dan juga Joni yang sudah mempresentasikan makalah kelompok kami. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.